Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Prokes, Prokopim Podcast. Yang sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini terus meningkat trennya. Pemerintah terus mengupayakan beberapa inovasi seperti PPKM, PSBB ataupun istilah lainnya. Yang perlu kita sadari, pandemi COVID-19 ini sangat berdampak baik bagi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan kehidupan pendidikan. Dinamika pendidikan pada hari ini menyisakan banyak sekali PR, banyak sekali kekhawatiran baik dari guru, siswa, ataupun orang tua, di mana kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka dihindari karena akan berpotensi menyebarkan virus corona. Pada pagi hari ini juga akan kita dengar narasumber yang istimewa, yang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan, khususnya di kota Tasikmalaya. Baik, kita perkenalkan narasumber kita, Ibu Afi Endah Nafilah. Apa kabar Ibu? Baik, halo semuanya, apa kabar? Ya, terima kasih Ibu atas waktunya, Sama-sama. kesempatannya. Pada pagi hari ini Ibu, kita akan bahas beberapa hal yang menjadi fenomena di saat pandemi. Banyak sekali meme-meme kocak nih Bu, tentang pendidikan daring yang menyebabkan anak berantem dengan orang tua. Terus orang tuanya galau, duh gimana nih kompetensi anak saya selama pandemi. Terus banyak juga anak-anak yang hilang esensi bersekolah, hilang kemauan untuk berseragam, hilang kemauan untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini kita kupas tuntas Ibu, kira-kira inovasi apa yang harus kita lakukan, bukan hanya oleh guru, bukan hanya oleh tenaga pendidik, tapi oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Baik, sebelumnya Ibu ya, mohon maaf, kita akan reaction video Bu. Kita lihat video ini. Baik. Dinamika yang terjadi hari ini Ibu ya. Sebentar Ibu, kita putar dulu videonya. Number 3. This is Justin. Ini cowok loh. Lihat mama. This is Justin. Ini cowok. Tete likes to play soccer, yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok apa? Cowok Hi, tulis number He. 3. Hi. Ini loh Iya, bacanya hi. Ditulis 3. Ayo cepat, nomor 3. Artinya aja. Mana? 3. Misalnya, setelah kalian gambar, kalian jelaskan di depan kamera. Saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga. Yang pertama, ada namanya mahkota. Kalian tunjuk dengan telunjuknya. Yang mana mahkota? Kemudian, kalian jelaskan. Mahkota fungsinya ini. Kemudian, bagian berikutnya ada yang namanya kepala sari. Kalian tunjuk yang mana kepala sari. Kemudian, kalian jelaskan fungsinya. Ingat ya, divideokan. Sekira jelas anak-anakku sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian bunga dan fungsinya. Ini adalah mahkota bunga. Fungsinya ini. Fungsinya ini. Ini adalah kepala sari. Fungsinya ini. Ini. Ya, baik Ibu. Barusan udah kita lihat ya Bu ya, meme-meme kocak nih Bu yang belakangan ini viral. Sebelumnya Ibu, mohon maaf, bisa memperkenalkan diri dulu Ibu. Barangkali ada masyarakat yang belum tahu nih, ini siapa ini Ibu Afi sendiri ini. Silakan Ibu. Ya, halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Endah Nafilah. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Pertama kali diangkat sebagai Kepala Sekolah tahun 2015. Saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 15 Kota Tasikmalaya, kemudian dipindah tugas di SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya, dan sempat menjadi PLT di SMP Negeri 4 Kota Tasikmalaya, dan sekarang menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Iya, itu bukan sedikit ya Bu ya, banyak pengalaman di dunia pendidikan. Nah Ibu, sekarang kita tanya ya Bu ya sama Ibu nih, kira-kira Ibu, aturan KBM sendiri di masa pandemi ini ada nggak Bu? Seperti apa? Ada tentu saja dari awal dari Mas Menteri Pak Nadiem Makarim sendiri sudah mengeluarkan aturan tentang aturan KBM di masa pandemi gitu ya. Misalnya dari segi ukuran kualitas KKM sendiri menjadi lebih apa ya namanya ya, lebih dipermudah gitu ya,
lebih dipermudah, kemudian jam kerja Bapak Ibu guru juga, kemudian kalaupun ada aturan untuk tatap muka juga sangat terbatas, dibatasi. Berarti memang dunia pendidikan sangat mengalami dampak ya Bu ya dari Sangat. pandemi ini, di mana Sangat. mungkin pemerintah sendiri ada alasan Bu ya, khawatir terjadi penularan-penularan di siswa atau bagaimana itu Bu menurut Ibu? Saya kira memang ini buah si malakama ya, buah si malakama untuk dunia pendidikan, bahkan untuk bangsa Indonesia sendiri, bahkan mungkin di dunia juga, bahwa ada dua hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama masalah kesehatan, yang kedua masalah pendidikan. Dua-duanya penting. Ketika misalnya sekolah dibuka seperti biasa, pasti kita semua dan pemerintah merasa khawatir itu akan menimbulkan pandemi yang jilid keberapa gitu, atau COVID, klaster sekolah atau dan lain sebagainya. Kesehatan dari para tenaga pendidik dan siswa sendiri sangat diperhatikan. Tetapi di sisi lain dunia pendidikan mengalami kemunduran gitu. Banyak sekali, entah ini apakah penelitiannya empiris atau tidak, tetapi dengan adanya sistem pembelajaran online ini kita hanya mencapai 30% keberhasilannya gitu. Contohnya ya seperti tadi gitu ya. Itu memang betul-betul gitu bahwa di masa pandemi ini proses KBM sangat menurun, terutama dalam hal masalah pembiasaan dan pendidikan karakter yang biasanya diterapkan sekolah sekarang tidak ada gitu. Nah, berarti kalau tadi kita bicara kemunduran dari dunia pendidikan, ini akan muncul kekhawatiran Ibu. Betul. Kekhawatiran baik dari pemerintah, baik dari orang tua, bahkan Betul. dari tenaga pendidik sendiri mungkin ada kekhawatiran ini takutnya kompetensi siswa di masa pandemi ini malah jadi berkurang dan akhirnya prestasinya pun menurun. Ini gimana tanggapan Ibu kira-kira? Kalau harus jujur iya gitu, harus jujur iya, karena siswa mengalami gaya belajar yang sangat drastis berbeda gitu. Biasanya di sekolah dengan dibimbing penuh oleh Bapak Ibu guru, sekarang hanya mengandalkan pembelajaran jarak jauh yang dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Maka ketika masa pandemi ini keberhasilan pembelajaran juga akan sangat ditentukan oleh orang tua di rumah gitu. Nah, ini menarik Ibu. Pembelajaran di sekolah ini menjadi penting peran orang tua. Betul. Jadi kalau dulu mungkin ya Bu ya, orang tua bisa menitipkan saja anaknya, menyerahkan sepenuhnya pada pihak sekolah dalam arti di waktu jam sekolah. Cuman kan sekarang jam sekolah jadi di rumah. Iya. Peran orang tua. Nah, ini ada dinamika lagi Bu nih. Setelah orang tua menjadi pusat perhatian buat anaknya, ini banyak sekali Bu terjadi mungkin di seluruh belahan dunia, khususnya di Tasikmalaya yang sering kita lihat pada saat jam daring Bu. Ini anak-anak malah jadi berantem dengan orang tua yang membimbing nih. Ini kira-kira apakah harus bagaimana nih orang tua supaya nggak jadi perseteruan antara anak dan orang tua Ibu? Bagaimana Bu? Betul. Di masa pandemi ini memang tugas berat ibu juga bapak itu menjadi bertambah gitu. Kalau dulu hanya menyerahkan kepada sekolah, sekarang menjadi fokus juga ikut belajar gitu. Bahkan mungkin para ibu, para orang tua yang dulunya tidak bisa IT, sekarang mau tidak mau harus ngerti IT gitu kan. Mungkin dulu nggak tahu kita semua yang namanya Zoom meeting, Google Classmeet, Google Classroom, sekarang semua dituntut untuk itu. Sebetulnya masalah anak susah diajar sama orang tua itu sudah ada sejak dulu ya. Termasuk saya sendiri seorang guru, seorang kepala sekolah, ngajar anak itu diserahkan kepada guru les gitu ya. Nah sekarang orang tua di rumah dipaksa untuk ngajarin anak gitu ya, untuk belajar anak. Maka yang terjadi yaitu berantemnya, orang tua yang kurang sabar, anak juga tidak menganggap orang tuanya guru, lebih nyaman oleh guru, akhirnya ya terjadi pertengkaran seperti itu gitu. Nah yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu orang tua di rumah, ya mau tidak maulah kita harus lebih menambah stok sabar gitu menghadapi anak. Artinya kalau bapak ibu sekarang anaknya kelas 6, mungkin dari kelas 1 sampai kelas 4 dulu tidak pernah mengajar, ya sekarang mau tidak mau harus turut serta mengajarin anaknya. Kuncinya satu, orang tua di rumah harus sabar, kedua lebih sering untuk berkomunikasi dengan bapak ibu guru di sekolah gitu. Jadi mau tahu tidak mau kondisi ini memang harus dijalani gitu. Nah berarti kan Bu secara tidak langsung kondisi ini itu mengajarkan atau mengharuskan tenaga pendidik baik
itu guru, kepala sekolah, atau bahkan sampai dinas pendidikan dalam hal ini pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan, Betul. untuk melakukan inovasi-inovasi guna meningkatkan prestasi walaupun di masa pandemi. Nah, Iya. kira-kira Bu, ada nggak Bu upaya-upaya dari tenaga pendidikan nih Bu ya, khususnya di SMP 2 di tempat di mana Ibu menjadi kepala sekolah ya Bu. Kira-kira gimana Bu? Iya, saya ingin menyampaikan begini dulu bahwa sekolah itu tidak melulu hanya transfer ilmu. Sekolah itu tidak hanya melulu tentang bagaimana anak dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Banyak hal-hal nilai-nilai yang bisa diambil di sekolah dan itu sekarang di masa pandemi hilang. Contoh kehilangan bergaul dengan teman-teman gitu ya. Kita sekarang di TikTok lagi tren bagaimana mereka mengupload kembali ketika masa-masa bercanda dengan teman-teman di sekolah. Nah itu bagaimana empati, simpati dibangun di sekolah itu yang hilang sekarang gitu. Jadi itu dulu yang harus difahami bahwa itu sesuatu yang hilang. Kemudian menghadapi sekarang betul bahwa sekolah harus memiliki inovasi-inovasi bagaimana caranya supaya proses pendidikan bukannya transfer ilmu tapi seluruh proses pendidikan ini bisa sampai dengan efektif dan efisien kepada siswa. Kemudian kita harus mengerti juga kondisi siswa di rumah itu sedang dalam kondisi bosen. Betul Bu. Bosen. Apalagi dikasih tugas misalnya hanya tuliskan halaman sekian, rangkum halaman sekian, kerjakan soal, itu sungguh membosankan. Ya kan kejadiannya Gitu. tadi ya Bu ya di video. Betul. Ketika si guru mungkin sudah mengikuti tren Bu, mengajar via jaringan. Iya. Cuman iya. ada hal yang terlupakan karena beda ya Bu ya. Ketika seorang guru mengajar di kelas, dia akan ingat dari A sampai Z. Iya. Tapi kalau dalam jaringan dia terbatas. Betul. Nah, akhirnya transfer ilmu yang dilakukan itu pun diterima utuh oleh siswa. Jadi ya seperti tadi itu Bu. Tidak sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai gitu. Nah sekarang yang sering saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, bukan hanya sekarang tapi dari dulu juga, yang pertama fahami dulu konteks pembelajarannya. Dari sekian banyak materi yang ingin disampaikan dalam masa pandemi ini tidak mungkin semuanya bisa diberikan. Jadi pilih. Jadi harus ada yang namanya pemetaan materi. Pilih materi mana yang memang bisa disampaikan melalui daring. Karena tidak semua materi cocok untuk disampaikan melalui daring. Di semua materi itu mana yang paling esensial, yang memang harus disampaikan ke siswa, esensial, kontekstual, dan cocok untuk diberikan secara daring. Itu pilih dulu. Yang kedua, mana materi yang akan diberikan melalui tugas-tugas mandiri. Kemudian kalau memang nanti ini di SMP 2 karena ada 3, jadi sekarang kita itu sibuk menyusun kalau daring begini, kalau tugas mandiri begini, dan kalau seandainya nanti ada pembelajaran tatap muka meskipun terbatas, berarti ini. Jadi 3 materi itu harus dipilih dulu. Kemudian pilih media pembelajaran yang cocok dengan generasi muda sekarang. Pemanfaatan ya Bu ya, Pemanfaatan media. Contoh misalnya saya ambil contoh pelajaran bahasa Inggris. Di situ harus menceritakan tentang misalnya daily activity misalnya. Ceritakan tentang kegiatan kamu sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi misalnya. Itu kan bisa lewat Instastory, tag gurunya atau tag sekolahnya, atau melalui TikTok, atau melalui status di Facebook dan lain sebagainya. Jadi gunakan media-media yang memang menurut anak menyenangkan. Pakai media-media tersebut gitu. Misalnya melalui vlog, anak belajar ngevlog. Sekarang sudah musim kan, yang namanya YouTuber ngevlog, kemudian bahkan saya lihat di IG sendiri sudah ada satu lagi yang namanya Reels. Itu bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran gitu. Artinya apa? Guru juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin banyak ya Bu ya orang tua yang khawatir nih anaknya di usia yang masih dini itu sudah pegang HP, sudah pegang sosmed. Sebetulnya nggak perlu jadi kekhawatiran Betul. ya Bu ya. Selama orang tua itu bisa mengarahkan Betul. anaknya untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oke Ibu, terima kasih nih. Lanjut ya Bu ya. Ini sedangkan di SMP 2 sendiri Bu, ada inovasi apa Bu yang bikin esensi bersekolah itu tetap dapat dirasakan oleh anak-anak Bu? Oke. Yang pertama kemarin kita sudah coba ya di MPLS, kita memakai sistem dilaksanakan secara live streaming menggunakan Google Classroom gitu ya, yang bisa dihadiri oleh semua orang, semua anak 352 hadir. Jadi pada saat itu wajib memakai baju sekolah,
kemudian kamera harus dibuka gitu. Kemudian dicoba juga interaktif. Nah, saya juga sangat tertarik dengan adanya Prokopim ini. Izinkan saya untuk mengatakan respek luar biasa terhadap program ini. Dan di SMP 2 juga sekarang sedang sudah dimulai ada yang namanya podcast Nedutas gitu. Wah, hebat. Jadi melalui podcast ini nanti akan digunakan untuk media pembelajaran juga gitu. Jadi guru-guru memberikan materi sambil podcast, kemudian bisa live streaming di YouTube atau siaran tunda di YouTube gitu. Jadi mudah-mudahan dengan terobosan ini anak-anak bisa mengikutinya dengan lebih ceria lah gitu, tidak membosankan. Kemudian yang kedua, misalnya dulu di setiap sekolah itu hari Jumat itu sudah ada yang namanya duha bersama, yasin bersama, kultum. Sekarang setelah masa pandemi kan nggak ada. Nah, gitu. Jadi itu yang disebut dengan pembiasaan yang hilang gitu. Nah, SMP 2 di tahun ajaran baru ini akan menghidupkan itu kembali, meskipun itu bisanya melalui podcast seperti ini, live streaming gitu. Kemudian kita juga memilih eskul mana saja yang bisa dilakukan di masa pandemi. Sementara kan eskul sementara ini selama masa pandemi ini nggak ada sama sekali gitu. Nah, kita juga akan memilih eskul apa saja yang bisa dilakukan meskipun di masa pandemi. Kemudian dalam hal literasi, inti dari pembelajaran yang terobosan Merdeka Belajar yang dilakukan oleh Mas Menteri Pak Nadiem Makarim ini adalah tentang literasi. Karena kita tahu bahwa budaya literasi di Indonesia ini sungguh berada di tingkat akhir gitu di seluruh dunia. Nah, SMP 2 ingin menghidupkan budaya literasi meskipun sedang di rumah. Contohnya misalnya one book one month, satu buku satu bulan. Jadi satu bulan satu buku. Jadi setiap siswa itu wajib membaca sebuah buku. Apa aja itu bukunya, Bu? Apa aja. Jadi itu terserah, silahkan sesuai dengan minat siswanya masing-masing. Karena kalau kita ingin menumbuhkan minat baca siswa, jangan dipaksa untuk membaca buku yang kita suka. Ini nih yang kadang-kadang yang dilupakan oleh orang tua atau guru, sering memaksakan kehendak kepada siswa sesuai dengan ukuran orang tua atau guru, bukan ukuran siswa. Harusnya kita melakukan sesuatu itu ukurannya siswa, apa yang disukai siswa gitu. Karena apa? Karena kita pernah menjadi mereka, tapi mereka belum pernah menjadi kita. Jadi jangan mencoba mereka digiring untuk ikut kepada pemikiran kita, tapi kita yang harus mengikuti pemikiran mereka. Misalnya buku apa saja silahkan. Kemudian membuat resume. Jadi setiap bulan itu terkontrol. Dia buku apa saja yang pernah dibaca. Kemudian salah satu pembiasaan yang ini terapkan juga. Misalnya 1 bulan sekali siswa harus mengupload di medsos mereka tentang kegiatan apa yang sudah mereka lakukan dalam rangka menumbuhkan budaya sehat dan budaya bersih misalnya. Oke, misalnya siswa pergi ke toko buku misalnya. Nih aku bawa kantong sendiri jadi nggak usah pakai plastik, jepret, upload, pakai caption yang seperti apa gitu. Misalnya dia sedang nyapu, masukin sampah sesuai dengan jenisnya ke tempat sampah, di video kemudian upload. Jadi tugas-tugas itu tidak hanya tugas materi pembelajaran, tapi bagaimana pembiasaan juga menjadi tugas mereka gitu. Nih, ini menarik nih kalau misalnya program yang di SMP 2 dilakukan oleh Ibu ini, Bu ya. Jadi ini bukan tidak terlalu penting mungkin ya, Bu ya. Tidak mengutamakan saja transfer ilmu. Betul. Karena apabila yang kita utamakan hanya transfer ilmu, itu akan ada perseteruan ya, Bu ya, antara orang tua dengan siswa, orang tua dengan guru. Akhirnya ya akan ada konflik-konflik kecil. Nah, sekarang Ibu, saya ingin bertanya nih sama Ibu nih. Kira-kira ada nggak, Bu, yang Ibu bisa motivasikan atau memberikan motivasi kepada orang tua, kepada guru-guru tenaga kerja, atau mungkin motivasi buat siswa sendiri, ada nggak, Bu, kira-kira? Iya, pertama untuk orang tua mau tidak mau lebih sabar menghadapi anak, lebih sabar dalam mendampingi anak dalam belajar. Harus paham bahwa anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa cara belajarnya seperti kita zaman dahulu gitu ya. Dikerasin pasti juga akan ada perlawanan. Terlalu dibebaskan juga itu kurang baik. Jadi bagaimana kita dalam proses pembelajaran ini lebih memahami psikologis mereka gitu. Salah satunya ya tadi pembelajarannya harus dalam kondisi yang menyenangkan gitu ya.
menyenangkan. Ingat kata Sayyidina Ali bahwa dalam proses belajar itu perlu waktu, perlu sabar gitu ya. Yang kedua kepada Bapak Ibu guru, ini ayo terus cari inovasi apa saja proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang memang sesuai dengan kondisi zaman sekarang, masa pandemi, kontekstual, sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya contoh dalam bahasa Inggris hasil akhirnya itu adalah anak bisa bicara. Jadi jangan terlalu banyak teori-teori yang memusingkan, tapi bagaimana caranya supaya anak bisa ngomong. Misalnya dalam masa pandemi ini kasih aja pembelajaran bahwa kelas 7 materinya adalah dalam masa pandemi ini, masa sih dalam waktu 6 bulan tidak hafal 100 vocabulary bahasa Inggris misalnya. Nah, sehingga nanti setelah pandemi selesai, mereka sudah hafal 100 vocabulary, sudah 100 hafal kosakata, mereka nanti bisa ngomong misalnya gitu. Misalnya dalam masa pandemi guru bahasa Indonesia kalau hanya menyampaikan teori-teori juga akan membosankan gitu. Coba misalnya lebih banyak ke materi-materi yang bikin puisi, bikin karangan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka dan lain sebagainya gitu. Jadi cari cara-cara yang memang disukai oleh anak-anak gitu. Karena setiap anak itu cara belajarnya beda. Ada yang auditory, dia belajar dari mendengarkan. Ada yang visual, dia belajar dari cara melihat. Ada yang kinestetik, dia belajar dari bergerak, menyentuh. Nah, ini juga harus difahami oleh Bapak Ibu guru bahwa metode pembelajaran itu harus variatif. Dan kitanya harus harus kreatif gitu. Bagaimana cara memberikan tugas ke anak, nggak pukul rata satu kelas semua sama. Ketika satu tugas diberikan dan respon anaknya beda-beda, yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Oh, berarti anak ini tidak suka dengan tugas seperti ini. Oh, ini anak ini tuh sukanya tugas seperti ini. Nah, gitu. Menarik nih Bu. Ketika di rumah si anak ini kan ini mau tidak mau guru tidak tahu nih Bu ya, mengerjakan tugas harian tadi apakah oleh dia Atau atau orang tuanya nih. Ini menjadi polemik juga nih Bu. Kadang-kadang ada anak yang dinilai biasa-biasa tapi ketika sudah daring kok nilainya jadi luar biasa. Betul. Nah, ini ada nggak Bu kiat-kiat khusus yang Ibu lakukan bersama guru-guru khususnya di SMP 2 untuk membedakan mana tugas yang dibikin orang tua nih kelihatan, mana tugas yang memang real dibikin anak. Nah, ini bagaimana Bu nih tanggapan Ibu nih? Mau tidak mau kan itu kalau kita kan harus berbasis fakta ya. Jadi tidak bisa memberikan tugas, silahkan membuat kerajinan dari bekas dari sampah plastik misalnya. Kemudian awalnya ini foto, kemudian akhirnya begini. Jadi harus ada video proses. Oh Iya gitu misalnya ya, ada video proses gitu. Adapun dibantu-bantu ya wajar lah, tetapi namanya dibimbing bukan dibikinin ya Bapak Ibu ya gitu, tapi dibimbing dan dibantu. Jadi gitu. mungkin kalau saya bisa ambil kesimpulan Bu, mungkin guru ini harus memberikan tugas yang bisa dia nilai bisa dikerjakan oleh muridnya. Terus orang tua juga ya tadi yang Ibu bilang jangan dibikinin tapi dibimbing. Dibimbing betul. Karena kan Bapak Ibu sendiri yang khawatir anaknya menjadi tidak cerdas gitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga ya, jangan terlalu khawatir masalah nilai. Karena setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Kalau kata Howard Gardner itu manusia itu punya 9 ranah kecerdasan. Ada cerdas logika matematika, ada cerdas bahasa, linguistik verbal, ada interpersonal dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa semua anak dipukul rata bahwa anak itu cerdas diukur dari dia pandai matematika, fisika, biologi, kemudian dan lain sebagainya. Semua anak punya ranah kecerdasannya masing-masing. Kalau kata Albert Einstein, kalau binatang diukur dari kecerdasannya dari bagaimana dia pintar memanjat, seumur-umur ikan akan bodoh gitu. Nah ini orang tua, guru harus bersinergis kerjasama untuk membimbing, menemukan potensi anak ini sebelah mana gitu. Kalau yang tadi misalnya anak-anak pusing dengan bahasa Inggris, jadi terus, ya memang mungkin Ibu harus tahu bahwa kecerdasan anaknya tidak di situ. Oh, di mana? Sebelah mana gitu. Nah, ini orang tua dan guru harus banyak komunikasi gitu untuk menemukan di mana kecerdasan anak. Guru juga sama begitu. Jangan terlalu memaksakan bahwa anak itu harus cerdas di semua bidang, harus cerdas di bidang ini. Sehingga harus ada kepandaian bahwa di mana nih gitu. Anak ini cerdas sebelah mana, dan SMP 2 inginnya menuju ke situ. Jadi berbasis multiple intelligence. Sehingga bisa mengarahkan anak ini cerdasnya di mana. Misalnya kemarin saya tanya ke anak-anak ketika kita di pembukaan MMLS, angkat tangan, siapa yang cita-citanya jadi dokter? Itu sepertiga mau jadi dokter.
siapa yang mau masuk ABRI misalnya sedikit. Saya tanya, siapa yang mau jadi YouTuber? Ada 2 anak yang, siapa yang mau jadi selebgram, siapa yang mau jadi artis, siapa yang mau jadi olahragawan. Artinya cita-cita itu tidak terbatas, silahkan, dunia pendidikan itu luas gitu. Anda mau jadi apa saja, kalian mau jadi apa saja silahkan. Tugas kami sekolah dan orang tua adalah mengantarkan, membimbing, menemukan dan memupuk bakat-bakat yang dimiliki oleh anak itu secara optimal. Karena di masyarakat, di orang tua masih ada mindset bahwa yang cerdas itu yang bisa matematika, yang cerdas itu yang bisa fisika. Padahal gitu. bukan ya Bu ya? Enggak, Kecerdasan bukan. itu bukan hanya sebatas nilai, tapi bagaimana karakter anak itu sendiri. Karakter bisa muncul, potensi bisa muncul. Karena mungkin kita juga sekarang kaum pegawai bisa menyadari bahwa ketika kita sudah bekerja, kecerdasan teori itu hanya menyumbangkan mungkin sekitar 30%, 70%-nya itu kecerdasan emosional. Gitu kan. Nggak cukup dengan cerdas nilai aja ya Bu ya? Iya, harus cerdas karakter juga. Nah ini di masa pandemi ini cerdas karakter ini yang tidak terkontrol oleh sekolah gitu. Nah ini mungkin sedikit sensitif nih Bu pertanyaannya. Kaitan dengan pembelajaran daring ya Bu ya. Otomatis kan setiap orang tua siswa itu butuh jaringan Bu. Betul. Butuh kuota. Betul. Nah kira-kira di masa pandemi ini kan tidak semua kita berkemampuan yang sama Betul. dalam membeli kuota. Jangankan kadang ada meme, jangankan beli kuota Bu, beli Beras makan juga. aja susah. Nah kira-kira ada nggak sih Bu, mungkin kalau menurut saya pribadi Bu ya, di masa-masa ini tuh kita tuh yang diuji. Betul. Semua orang itu diuji. Semua Itu harus dituntut peka. Betul. Nah ini gimana Bu kira-kira nih, ada nggak tindakan itu atau motivasi dari guru sendiri Bu? Ini bagus sekali pertanyaannya karena ini adalah masalah yang muncul sejak awal pandemi dan masalah ini dialami oleh semua pihak. Mungkin untuk sekolah tertentu presentasinya sedikit, tapi untuk sekolah tertentu presentasinya cukup besar. Saya ingin berbicara atas nama seluruh sekolah dari 21 sekolah negeri karena kebetulan saya juga hari ini ditunjuk sebagai Ketua Forum Kepala Sekolah Negeri. Jadi ini yang harus difahami oleh para penentu kebijakan gitu. Memang betul pemerintah sudah menggelontorkan bantuan kuota gitu, kepada seluruh siswa, bahkan bukan hanya yang tidak mampu, semuanya, semua guru. Saya sebagai kepala sekolah menolak aja nggak bisa gitu, karena sudah terdaftar di Dapodik. Jadi semua nomor yang sudah terdaftar di Dapodik itu ada bantuan dari pemerintah gitu. Nah sekolah membuat kebijakan dari misalnya kegiatan penilaian akhir tahun, penilaian ujian lah ya, ulangan gitu. Bagi mereka yang tidak punya kuota, itu sekolah menyediakan fasilitas. Misalnya dalam kegiatan ujian. Hanya sayangnya ada yang lucu juga, rata-rata mereka nggak mau ujian dan ulangan di sekolah. Karena mungkin rugi amat, kita di sekolah nggak bisa kerjasama, kalau di rumah bisa buka buku dan lain sebagainya gitu. Nah sekolah sudah menyediakan fasilitas dari mulai laptopnya, komputernya beserta jaringannya. Jadi bagi mereka yang tidak yang kurang kemampuannya dalam beli kuota Bu ya. Yang berhalangan dengan kuota itu sekolah menyediakan. Jadi ada silahkan kegiatan pembelajaran dilakukan di sekolah dengan menggunakan fasilitas sekolah. Nah berarti dalam hal ini juga kita nih Bu ya selaku orang tua ini mengharapkan mungkin ada sedikit kebijakan dari yang pemilik provider nih yang sudah diuntungkan di masa pandemi. Menurut saya diuntungkan Bu. Betul. Karena semua hal yang biasanya dilakukan secara langsung ini harus lewat jaringan, otomatis provider diuntungkan. Barangkali nih kepada pemilik provider, saya nggak sebutkan Bu ya, bisa membuat pojok-pojok jaringan gratis. Betul. Dengan disiasati, contoh misalnya gini Bu, ada provider A nih, dia bikin pojok wifi gratis, cuman jamnya diatur. Betul. Jam sekolah. Itu kira-kira gimana Bu nih? Ada nggak? Luar biasa. Ini good idea banget ya. Agak bahwa seharusnya memang provider yang memang sangat diuntungkan termasuk PPDB juga online dan lain sebagainya. Ini saatnya Anda CSR-nya diberikan kepada dunia pendidikan. Contohnya salah satunya adalah dengan tadi itu membuat pojok-pojok wifi gratis untuk anak-anak sekolah gitu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa kami mengerti tentang kekhawatiran pemerintah, masalah COVID, masalah kesehatan gitu, tapi
kami semua para kepala sekolah, para pelaku pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan sangat berharap bahwa di bulan Agustus besok ada pertemuan terbatas gitu. Jadi sekolah sudah siap dengan kegiatan PTMT, proses pembelajaran yang memang terbatas, dan ini mudah-mudahan bisa diizinkan ke depannya besok sekolah boleh menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dengan SOP yang sudah disusun, kemudian dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah, dari puskesmas setempat, dari tim gugus COVID gitu. Karena lucu sekali kalau misalnya siswa baru tidak pernah melihat sekolahnya dan tidak pernah berkenalan dengan gurunya secara langsung gitu. Sekolah sih sudah siap gitu dengan berbagai protokol kesehatan, dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang kesehatan gitu. Insya Allah kedepannya Bapak Ibu di rumah gitu, kami sekolah sudah mulai sudah menyusun SOP dan insya Allah gitu dengan protokol kesehatan yang ketat, mudah-mudahan besok di bulan Agustus kita sudah bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas gitu. Luar biasa Ibu, ini betul-betul informasi yang bermanfaat Bu, untuk mungkin sedikit mengurangi suara hati orang tua yang khawatir. Khawatir anaknya, aduh ini anak saya jadi lupa nih bangun pagi, lupa nih pakai seragam. Betul. Jadi memang saya harap kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua nih untuk tetap semangat, tetap bersabar yang seperti Ibu sampaikan ya Bu ya. Kita akan terus berupaya, guru-guru akan terus berupaya, tenaga-tenaga pendidikan akan terus berupaya untuk tetap menjaga prestasi dan kompetensi siswa-siswanya. Baik. Betul. Ibu, mungkin terima kasih. Satu lagi, Ibu, contohnya misalnya di SMP Negeri 2 saya lupa. Ini program apa aja nih yang ada di SMP 2 kemarin nih? kita udah ngobrol-ngobrol, misalnya nanti ada Nedutas Idol gitu ya. Nedutas Idol ini kita akan merangkum nih potensi apa aja yang muncul dari siswa. Misalnya siswa mengusulkan dulu maunya ada apa gitu. Nedutas Idol itu misalnya ada yang di bidang musiknya atau e-sport. Ada e-sport juga misalnya itu olahraganya, itu akan misalnya kalau harus online, oke, online nggak apa-apa gitu ya. Bisa streaming, bisa melalui video dan lain sebagainya gitu. Tapi paling tidak bakat-bakat siswa di rumah itu tetap akan tersalurkan gitu. Oke, siapa yang bakatnya nyanyi, ini ada Nedutas Idolnya nyanyi gitu. Siapa yang senang mengarang, ini siapa yang mengarang senangnya di olahraga, siapa. Nanti kita akan bikin seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Atau mudah-mudahan ya kita bisa kedepannya insya Allah ada pembelajaran tatap muka terbatas gitu, dan akan kita upayakan. Yang penting ibu di rumah juga jaga prokes, anaknya dijaga, ibunya juga dijaga, karena jangan sampai ibunya yang tidak jaga prokes, anaknya menjadi carrier pembawa ke sekolah menyebarkan ke anak. Jadi sabar, kita semua memang harus menjaga prokes masing-masing sehingga keinginan kita semua untuk belajar di sekolah itu bisa dijalankan. Bapak Ibu guru juga jaga prokes, lingkungan sekolah juga dijaga sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan tatap muka tapi dengan tetap keamanan juga bisa dijaga. Luar biasa Ibu. Ibu ini betul-betul pencerahan Bu. Jadi kita harus tetap semangat. Silakan Ibu diminum dulu Ibu, barangkali haus nih Bu. Jadi begini pemirsa. Jadi mungkin di masa di masa pandemi ini jangan khawatir. Karena pandemi ini tidak hanya membawa dampak negatif tapi bisa juga membawa dampak positif selagi kita bisa memandang positif semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Mungkin sekian dulu ya Bu ya. Pandemi tidak menghalangi prestasi dan kreasi. Yang penting kita terus berinovasi, bersabar dan mencari cara-cara baru yang kontekstual dan cocok di masa pandemi ini, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran baik kognitif, afektif maupun psikomotor gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan terima kasih sudah diundang, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu amin, ya Bu ya. Amin. Supaya kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin. Kepada masyarakat Kota Tasik, tetap bersabar, tetap di rumah selagi tidak ada kepentingan yang memang harus dilakukan di luar. Kuncinya cuma satu, sabar. Karena dengan bersabar itu kita akan mampu melewati semuanya dengan baik-baik saja. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu dan kita semua bisa kembali beraktivitas. Amin. Kepada seluruh yang menonton podcast hari ini, jangan lupa di share, di like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tetap dapat berbagi informasi
yang kita butuhkan. Terima kasih Ibu Haji. Sama-sama. Terima kasih untuk semua yang menonton acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, tidak ada ujian yang berat. Mungkin yang ada adalah kesabaran kita yang harus ditambah. Terima kasih. Saya Galuh Wijaya dalam Prokes Prokopim Podcast. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dan kini